Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 291. Qin Ming mengubah chip menjadi uang tunai, memberikan 20 juta kepada Xiao Yutong, dan menyimpan 80 juta sisanya di sakunya sendiri, dan kemudian meninggalkan kasino di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang. Saya benar-benar cerdas. Saya menginvestasikan 2 juta dan berubah menjadi 20 juta hanya dalam waktu 1 jam. Itu berlipat ganda 10 kali lipat. Ini seperti mimpi. Xiao Yutong masih tenggelam dalam kegembiraan memenangkan uang dan tertawa bahagia sekaya wanita kaya. Saya akan mengajak Anda berbelanja, dan saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Benarkah? Qin Ming terkekeh, aku tidak kekurangan uang sekarang, tapi aku hanya membutuhkan seorang wanita cantik untuk menemaniku malam ini. Jika kamu tidak menginginkan yang lain, bagaimana kalau kamu menyerahkan dirimu kepadaku? Kotor. Xiao Yutong memutar matanya, kamu benar-benar mesum. Ada banyak wanita cantik di kapal, jadi jangan coba-coba main-main denganku. Bukannya aku tidak mengenal orang lain. Aku hanya mengenalmu. Jika bukan aku yang mencarimu, siapa lagi yang bisa aku cari? Carilah siapapun yang kamu suka. Kamu memenangkan ratusan juta di kasino. Kurasa banyak wanita yang ingin naik ke tempat tidurmu, mengosongkan kantong, dan menguras darahmu. Tidak mudah menemukan seseorang untuk menemanimu. Bagaimana jika aku bilang aku hanya ingin menemukanmu? Saat dia berbicara, melewati sudut koridor, Qin Ming tiba-tiba berhenti dan meletakkan satu tangan di dinding, menghentikan Xiao Yutong dan memaksanya ke dinding, bermain dengan dinding yang ambigu. Melihat Qin Ming menjadi sangat kuat dan dengan ekspresi jahat di wajahnya, Xiao Yutong tiba-tiba merasa gugup dan berkata dengan hati-hati, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu untuk tidak mencoba menjadi nakal. Kalau tidak aku akan membuatmu terlihat baik. Jangan bilang, kamu memang cantik, kalau tidak aku tidak akan memikirkanmu. Senyum jahat di wajah Qin Ming menjadi lebih tebal. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengaitkannya ke dagu halus Xiao Yutong dengan gerakan sembrono. Berhenti, lepaskan gadis itu. Pada saat ini, 4 pria agresif berlari dengan cepat, sepertinya mereka ingin menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan, serta menegakkan keadilan. Faktanya, keempat orang ini diam-diam mengikuti Qin Ming sejak dia meninggalkan kasino, dan Qin Ming telah menemukannya. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bertingkah seperti hooligan. Beberapa orang tidak tahan dan akan memberimu pelajaran dengan sombong. Itu tidak benar, kata Qin Ming sambil bercanda. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Di siang hari bolong, saat dunia cerah, kamu sebenarnya ingin menganiaya wanita baik-baik dan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Apakah ada hukum kerajaan? Karena kita bersaudara telah mengalaminya, kita bisa, jangan abaikan saja. Di antara mereka, yang tampak garang. Pria jangkung itu berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, kamu lihat dengan jelas, siapa wanita dari keluarga baik-baik. Xiao Yutong sangat tidak puas dengan kata-kata, wanita dari keluarga baik-baik. Telah memarahi mereka. Rasa keadilanmu terlalu kuat. Dia dan aku berteman. Kami hanya bercanda. Sepertinya itu tidak menjadi masalah bagimu, kan? Kata Qin Ming dengan nada menghina. Nak, jangan membuat alasan apapun. Kami dapat melihat dengan jelas bahwa kamu sedang menggoda si cantik kecil ini. Mata masa tajam. Kami bisa melihat dengan jelas kelakuan kotormu, jadi tidak ada gunanya mencoba berdalih. Sekarang setelah kami menangkapmu, kami tidak akan mendapatkan hasil yang baik darimu. Kami tidak punya waktu untukmu. Omong kosong, cepat minta maaf, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Keempat orang ini bersiap-siap, siap menghadapi Qin Ming kapan saja. Minta maaf. Qin Ming berkata sambil bercanda, permintaan maaf seperti apa yang Anda ingin saya sampaikan? Nak, kudengar kamu memenangkan lebih dari 100 juta di kasino, dan kamu memberikan 10 juta sebagai kompensasi. Kami hanya berpura-pura tidak melihat apa-apa. Pria jangkung itu mengungkapkan tujuan sebenarnya dengan tatapan serakah di matanya. Bukankah 10 juta terlalu sedikit? Bagaimana kalau saya menggunakan 50 juta sebagai kompensasi kepada Anda? Kata Qin Ming bercanda. 50 juta. Keempat orang yang hadir semuanya bermata cerah, dengan mata terbakar, wajah serakah, dan menelan ludah. Sepertinya Anda tidak mengerti maksud saya. Maksud saya adalah Anda harus memberi kompensasi kepada kami masing-masing 10 juta, termasuk kecantikan kecil yang Anda aniaya. Tepatnya 50 juta. Segera keluarkan. Pria jangkung itu punya ide dan buru-buru mengubah kata-katanya. Ya, 10 juta untuk setiap orang. Jika Anda berani mengatakan tidak, apakah Anda yakin kami akan melemparkan Anda ke laut dan memberi makan hiu? Nak, izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Ini adalah laut lepas. Sekalipun kami membuangmu ke laut, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh hukum. Kematianmu akan sia-sia. Kamu dapat memilih apakah kamu menginginkan uang atau hidupmu. Saya bertanya bagaimana orang-orang ini bisa begitu usil. Ternyata mereka rakus akan uang dan ingin memeras uang. Mendengar hal tersebut, Xiao Yutong pun melihat dengan jelas wajah jelek keempat orang tersebut. Namun,
Dia takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan, jadi dia memasang ekspresi menawan dan berkata, kamu benar-benar orang baik. Orang ini hanya ingin bersikap nakal padaku. Kamu harus memberinya pelajaran. Jika kamu dapat meminta kompensasi atas kerusakan mental, bagian saya bersedia memberikannya kepada Anda. Orang Samaria yang baik hati seperti Anda berhak mendapatkan imbalan yang baik. Dia benar-benar memberikannya kepada kami meskipun dia tidak membutuhkan 10 juta yuan. Barang bagus seperti ini tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Keempat pria ini dibutakan oleh keserakahan. Berpikir bahwa masing-masing dari mereka akan segera mendapatkan lebih dari 10 juta, mata mereka berkilau emas dan ekspresi mereka menjadi lebih serakah. Si cantik kecil, jangan takut. Aku akan melindungimu dan memastikan kamu tidak diganggu oleh gangster seperti itu. Saat dia mengatakan itu, pria jangkung itu meraih Xiao Yutong dan berpura-pura melindunginya, tapi dia sedang memikirkannya kekayaan dan seks dalam hatinya. Xiao Yutong sangat membenci orang-orang munafik dan serakah ini. Bagaimana dia bisa tersentuh oleh tangan jahat mereka? Terima kasih, kamu benar-benar orang terbaik dan terbaik di dunia. Pria jangkung itu gagal menangkap Xiao Yutong, dia berbalik untuk meraih kerah Qin Ming dan berkata dengan kejam, nak, cepat ambil uangnya, atau aku akan segera melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Mendapatkan uang itu mudah, tapi aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Qin Ming tidak repot-repot bermain dengan orang-orang ini lagi, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dia mengangkat tangannya dan meraih lengan orang yang tinggi itu. Pria yang datang ke pintu, dan menggunakan sedikit tenaga. Ah! Terdengar bunyi klik, dan lengan pria jangkung itu patah. Dia menjerit seperti babi yang disembelih dan menyeringai kesakitan. Nak, kamu berani melawan, kamu pasti tidak sabar. 3 orang yang tersisa tampak galak, mengerumuni, dan memukul Qin Ming dengan tinju dan tendangan mereka. Dengan keterampilan Qin Ming, bagaimana dia bisa ditemui oleh gerombolan ini? Dalam sekejap mata, ketiga orang ini juga jatuh ke tanah sambil meratap. Orang sepertimu, yang tidak lebih baik dari orang idiot, berani memeras saudara Qin. Kamu hanya mencoba melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Xiao Yutong menambahkan penghinaan pada cederanya dan menendang mereka berempat beberapa kali lagi tidak terjadi apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ayo, kita berbelanja. Berbelanja adalah sifat alami seorang wanita, tidak terkecuali Xiao Yutong. Meski hanya ada satu jalan perbelanjaan butik yang panjangnya sekitar 100 meter di Neptunus, ia tetap menikmati berbelanja, sementara Qin Ming berperan sebagai kuli yang membawa tas. Xiao Yutong mengunjungi semua toko di jalan perbelanjaan, dan Qin Ming juga membawa banyak tas besar dan kecil di tangannya, termasuk beberapa set pakaian yang dibelikan Xiao Yutong untuk Qin Ming. Tanpa Qin Ming, Xiao Yutong tidak akan bisa mendapatkan 20 juta, jadi dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, 4 pria yang ingin memeras Qin Ming tetapi dipukuli muncul di ruang tamu di area A. Pria jangkung yang bertanggung jawab telah merawat luka-lukanya dan membalut lengannya tampak menyedihkan. Kamar tamu di Neptunus dibagi menjadi 4 kelas ABCD, di mana area A merupakan kelas tertinggi dan memiliki fasilitas dekorasi termewah. Namun, selama perjalanan ini, ruangan di area A tidak dijual ke dunia luar, melainkan disediakan untuk pemain dan anggota VIP yang berpartisipasi dalam konferensi Black Boxing. Ada apa denganmu? Duduk di sofa ruang tamu adalah seorang pria dengan wajah tegas dan mata tegas, seperti serigala yang tidak aktif. Nama orang tersebut adalah Wei Teng, salah satu pemain yang datang untuk mengikuti konferensi tinju hitam. Ia dikenal karena kecepatan dan daya ledaknya serta terkenal di kalangan tinju hitam dalam negeri. Pria jangkung dan 4 orang lainnya adalah rombongan Wei Teng. Mereka semua hormat di depan Wei Teng dan bahkan tidak berani pamer. Mereka harus tahu bahwa tuan di depan mereka adalah seseorang yang berani membunuh seseorang hanya dengan alihat, mereka tidak berani melayaninya sembarangan. Saudara Wei. Pria jangkung itu berkata dengan wajah sedih, saat kami sedang bermain di geladak, kami mendengar seorang pria mengatakan hal-hal buruk tentang Anda Wei di belakang Anda. Kami sangat marah sehingga kami melangkah maju untuk berdebat. Kami tidak pernah mengira orang itu sombong. Itu tidak masuk akal dan dia langsung melukai kami. Luka kami kecil, tetapi orang itu tidak berani menganggap serius saudara Wei. Dia terlalu sombong dan menyebalkan. Keempat pria jangkung itu dipukuli dengan kejam oleh Qin Ming dan sangat marah. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menimbulkan masalah dan membiarkan Wei Teng mengambil tindakan untuk membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun Qin Ming kuat, dibandingkan dengan orang lain, dia hanyalah badut yang rentan di depan Wei Teng. Ya, anak itu sepertinya adalah petinju hitam di kompetisi. Serangannya gelap dan berat, dan dia bahkan dengan arogan mengancam bahwa saudara Wei bahkan tidak bisa mengambil 3 gerakan di depannya. Kata-kata anak laki-laki itu terlalu tidak menyenangkan dan dia membuat saudara Wei tidak berharga. Saudara Wei, jangan biarkan dia pergi. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak takut pada hal buruk, Anda harus menembak orang baik. Pria jangkung dan 4 orang lainnya mengipasi api, yang juga membuat marah Wei Teng. Tak seorang pun di antara kontestan yang datang untuk mengikuti kompetisi tinju hitam kali ini berani meremehkan saya. Saya tidak menyangka akan muncul pria yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Wei Teng tersenyum dingin, dan matanya menjadi lebih seram dan tajam. Siapa nama orang itu? Tahukah kamu? Nama belakangnya Qin.
Saya tidak yakin apa nama spesifiknya, tapi kita bisa memeriksanya dan akan segera ada beritanya. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu bernama Qin. Pikiran Wei Teng berpacu, dan dia dengan cepat berlari melewati pemain tinju hitam yang mungkin mengancamnya di kompetisi kali ini. Dia pasti pria yang tidak tahu bagaimana menjadi berani. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Anggap saja sebagai pemanasan untuk pertandingan tinju besok. Saat dia berbicara, Wei Teng mengambil sebuah postingan dari meja kopi, menulis beberapa coretan, dan kemudian menyerahkannya kepada pria jangkung itu. Temukan orang itu dan beri dia tantangan. Saya ingin melihat berapa banyak kepala yang dia miliki untuk membunuhnya. Bab 292. Tempat tidur besar lebih nyaman. Qin Ming dan Xiao Yutong kembali ke kamar tamu. Saat itu sudah lewat jam 11 malam. Xiao Yutong sedikit lelah karena berbelanja dan langsung jatuh ke tempat tidur seperti mayat. Kebetulan aku juga lelah, ayo istirahat bersama. Qin Ming terkekeh dan berbaring di samping Xiao Yutong. Kamu bau sekali, kamu berbau seperti keringat. Mandilah. Xiao Yutong berteriak tidak puas, dan menendang Qin Ming dengan kakinya. Oke, aku akan mandi, dan aku akan menunggumu setelah mandi. Qin Ming tidak marah, dan tersenyum lebih cerah, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Kamu sangat mesum jika bertemu seseorang yang tidak baik. Jika kamu berani memanfaatkanku, aku akan mengebiri kamu. Xiao Yutong mendengus dingin dan membuat gerakan memotong ke arah punggung Qin Ming. Dang dang dang. 2 menit sebelum Qin Ming masuk ke kamar mandi, ada ketukan di pintu. Siapa? Xiao Yutong bertanya. Orang di luar rumah tidak menjawab, tapi terus mengetuk pintu. Xiao Yutong merasa sedikit kesal, berjalan cepat, membuka pintu, dan berteriak dengan keras, mengapa kamu mengetuk, apakah kamu akan tidur? Itu kamu? Anda benar-benar berani datang ke rumah Anda, bukankah menurut Anda telah dipukuli cukup parah sebelumnya? Di luar pintu ada seorang pria jangkung dan salah satu dari 4 orang lainnya. Pria ini tampak nakal dan berkata dengan dingin, saya di sini untuk mengirimkan pos tantangan atas nama Saudara Wei. Waktunya jam 9 besok pagi. Biarlah anak laki-laki bernama Qin pergi dan bergabunglah dalam pertarungan seperti yang dijanjikan, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Saat dia mengatakan itu, pria itu mengeluarkan stiker tantangan hitam dan menyerahkannya dengan arogan. Postingan tantangan, kekacauan apa ini? Xiao Yutong mengambilnya dengan rasa ingin tahu, melihat sekilas isi postingan tersebut, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Oke, atas nama Saudara Qin, saya menerima tantangan Anda, tetapi tidak sia-sia. Saya akan menaikkan taruhan sebesar 5 juta. Siapapun yang memenangkan taruhan akan mendapatkannya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, tidak perlu untuk berbicara. Orang yang datang untuk mengirimkan postingan tantangan tidak menyangka Xiao Yutong akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia tertegun sejenak dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya pada Saudara Wei. Setelah menelepon, pria itu berkata dengan arogan, Saudara Wei setuju untuk menaikkan taruhan. Ingatlah untuk tiba tepat waktu pada jam 9 besok pagi. Saya peringatkan Anda untuk tidak melarikan diri. Kapal itu hanyut di laut dan Anda punya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Xiao Yutong memberi isyarat, oke, dan menjawab dengan arogansi yang sama, kembalilah dan beritahu Wei bahwa kamu siap bertaruh uang. Saudara Qin akan mengambil tindakan besok dan membuatnya benar-benar sakit perut. Sampai jumpa besok. Kalau begitu, beritahu anak laki-laki bernama Qin betapa kuatnya Saudara Wei. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Ming selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk mandi putih. Kamu adalah seorang eksibisionis, dan aku tidak membiarkanmu memamerkan ototmu. Bisakah kamu memperhatikan dampaknya? Xiao Yutong melirik tubuh bagian atas Qin Ming yang bertelanjang dada dan berkata tidak puas. Tidak ada orang luar di ruangan itu, mengapa kamu malu? Kata Qin Ming sambil tersenyum jahat. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Xiao Yutong mendengus, bergegas ke kamar mandi dalam 3 langkah sekaligus, dan mengunci pintu di belakang punggungnya. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat apapun jika kamu mengunci pintu? Qin Ming terkekeh, tapi dia tidak menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk mengintip dewasa. Dia hanya mengucapkan beberapa kata yang ambigu. Hanya menggoda gadis aneh ini. Menunggu Xiao Yutong selesai mandi, dia berjinjit. Ketika dia keluar, dia melihat Qin Ming terbaring di tempat tidur dan sepertinya tertidur. Dia diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian cemberut karena ketidakpuasan. Pria bau yang tidak sopan itu malah membiarkanku tidur di sofa. Keji sekali. Aku mengutukmu mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Setelah menggumamkan beberapa kata, Xiao Yutong berbaring tak berdaya di sofa dan perlahan tertidur. Ketika Xiao Yutong bangun, langit cerah dan dia menemukan ada selimut handuk sutra di tubuhnya. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia pergi tidur tadi malam, dia hanya ditutupi dengan spray. Rupanya Qin Ming membantunya mengenakan handuk ekstra. Saat ini, Qin Ming sudah bangun dan berdiri di balkon sambil menggerakkan tubuhnya seperti Tai Chi. Xiao Yutong mengangkat selimutnya, berbaring, dan mengambil kesempatan itu untuk memeriksa apakah pakaiannya masih utuh. Aku yakin kamu jujur dan tidak melakukan hal cabul saat aku tidur, kalau tidak aku akan mengubahmu menjadi seorang kasim. Setelah sarapan, hampir jam 9. Xiao Yutong menggandeng lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan menuju ke lantai 2 bawah tanah.
Dia mengaku akan membawa Qin Ming ke tempat yang baik, tapi dia sengaja merahasiakannya dan tidak mengatakan kemana dia pergi atau apa yang akan dia lakukan. Kompetisi Black Boxing ini akan diadakan di lantai 2 dan 3 di bawah deck, dan dijadwalkan resmi dimulai malam ini. Kompetisi Black Boxing juga bisa disebut pertarungan bebas tanpa aturan. Tidak ada batasan metode serangan, apapun metode yang digunakan, selama lawan bisa dirobohkan pertandingan tinju. Sesampainya di lantai 2 bawah tanah, Xiao Yutong membawa Qin Ming ke sebuah ruangan yang merupakan ring tinju untuk kompetisi. Saat ini, ada lebih dari 20 orang yang duduk di tribun paling dekat dengan ring. Orang-orang ini telah mendengar bahwa Wei Teng mendapat tantangan dan datang ke sini untuk menonton pertandingan. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Qin Ming masih tidak tahu apa-apa. Dia melihat sekeliling dan menemukan 4 orang yang dia lukai tadi malam. Orang-orang ini ingin menantangmu. Mereka mengirim catatan tantangan tadi malam. Aku lupa dan baru mengingatnya. Xiao Yutong menunjuk ke 4 orang yang dipukuli, lalu mengeluarkan catatan tantangan hitam dari tasnya itu dan memberikannya kepada Qin Ming. Saya sudah setuju untuk menantang Anda, dan masih ada taruhan 5 juta. Saya akan membayar taruhannya. Jika Anda kalah, itu milik saya. Jika Anda menang, Anda akan berusia 6 tahun dan saya akan berusia 4 tahun. Bagaimana kalau itu? Apakah itu menyenangkan? Omong kosong, tantangan semacam ini akan membunuh orang, Anda mendorong saya ke dalam lubang api. Qin Ming melihat isi postingan tersebut, dan salah satu dari mereka benar-benar mengatakan bahwa tidak peduli hidup atau mati, semua orang puas dengan takdir mereka. Pos tantangan macam apa ini? Ini jelas masalah hidup dan mati. Karena kamu setuju, lebih baik kamu naik ke panggung dan aku tidak ikut. Aku adalah gadis lugu yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Bisakah kamu tega melihatku dipukuli di atas panggung? Xiao Yutong berkata dengan menyedihkan. Jangan bertingkah di depanku, aku tidak akan melakukan ini. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berbalik dan hendak pergi. Xiao Yutong buru-buru meraih lengan Qin Ming begitu erat hingga dadanya terjepit. Dia memegang lengan Qin Ming sepenuhnya, hanya karena dia takut Qin Ming akan melarikan diri setelah mengetahui kebenarannya. Saudara Qin, kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak naik ke panggung dan bertarung? Kamu bisa memenangkan 5 juta. Xiao Yutong mengubah strateginya dan menggunakan kartu truf wanita, bertingkah genit dan manis. Saudaranya sekarang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, bagaimana dia bisa mengorbankan hidupnya hanya untuk 5 juta? Qin Ming memutar matanya dan berkata, juga, kamu benar-benar menganggapku sebagai alat untuk menghasilkan uang untukmu. Aku benar-benar ingin untuk buka kepala kecilmu dan lihat apakah itu benar berisi. Tadi malam orang itu datang mengirimi saya postingan tantangan dan sulit untuk berbicara. Dengar, aku setuju saat aku marah, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yutong berkata dengan sedih, paling buruk, aku berjanji tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu lagi untukmu. Apakah kamu masih menginginkannya lain kali? Qin Ming melotot, mengangkat tangan kirinya, dan memberikan kejutan keras ke kepala Xiao Yutong. Aku tidak berani lagi. Tidak apa-apa jika ada yang salah. Xiao Yutong merasa lebih sedih, sepertinya dia akan menangis. Qin Ming mengeluh tanpa daya, kamu pembuat onar, jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan ikut denganmu. Kamu sudah di sini, apakah kamu ingin seseorang menyodokmu dari belakang dan menyebutmu pengecut? Kata Xiao Yutong bersemangat. Nak, kamu di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Pada saat ini, pria jangkung itu berteriak keras, dan suaranya menarik semua orang yang hadir untuk memusatkan perhatian mereka pada Qin Ming. Nama anak laki-laki itu adalah Qin Ming. Dia adalah lawan yang ingin ditantang oleh saudara Wei. Tidak, seharusnya lawannya yang telah disiksa. Dia sebenarnya tidak menganggap serius saudara Wei kita yang terkenal dan menyiksanya tanpa diskusi apapun. Apakah kamu Qin Ming? Wei Teng berdiri, sepasang mata jahat tertuju pada Qin Ming, dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda mengancam akan menjatuhkan saya dalam 3 gerakan, tetapi saya ingin lihat berapa banyak yang Anda miliki, beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan siapa yang menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Selain itu, saya tidak mengenal Anda. Nak, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak berani mengakuinya? Kamu pengecut sekali, apakah kamu takut setengah mati ketika melihat saudara Wei? Menurutmu siapa pengecut? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Xiao Yutong berteriak dengan marah, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Qin, orang-orang ini menudingmu, bagaimana kamu bisa menahannya? Berhenti mengipasi api di sini, sangat sulit bagi wanita dan penjahat untuk menjagamu. Qin Ming melotot dan memarahi. Qin, jika kamu punya nyali, naiklah ke atas panggung. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Wei Teng naik ring terlebih dahulu dan membuat gerakan provokatif dengan ibu jarinya menunjuk ke arah Qin Ming, dengan ekspresi jijik. Dan meremehkan wajahnya. Jika kamu tidak berani naik panggung, kamu adalah kura-kura. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Lawannya sangat terhina sehingga Qin Ming tidak bisa mundur dan melangkah menuju ring. Saudara Qin, ayolah. Melihat Qin Ming hendak naik ke panggung untuk bertarung, Xiao Yutong melepaskan tangannya dan bersorak. Saudara Wei melumpuhkan anak ini dan membuatnya begitu bodoh sehingga dia mengatakan hal-hal buruk tentangmu di belakangmu.
Pukul dia sampai dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Beritahu dia betapa kuatnya saudara Wei. Pria jangkung dan yang lainnya juga berteriak sekuat tenaga. Di mata mereka, Qin Ming telah menjadi cacat. Tunggu sebentar, aku membawa uangnya. 5 juta uang judiku ada di sini. Xiao Yutong mengeluarkan kartu banknya, melambai dan berteriak. Dia tahu bahwa Qin Ming adalah seorang master, dan mengalahkan Wei Teng bukanlah masalah. Alasan mengapa dia menyetujui tantangan Qin Ming adalah untuk 5 juta taruhan lebih baik. Wei Teng tidak takut dengan tipuan Qin Ming, dia menggunakan kartu kosong untuk membodohinya dan mengedipkan mata pada pria yang mengirimkan pos tantangan tadi malam. Tujuannya bukan untuk memenangkan uang, tetapi untuk memberi pelajaran pada Qin Ming. 5 juta tidak buruk sama sekali. Orang yang mengirim stiker tantangan mengeluarkan sebuah koper, dan ketika dia membukanya, ada sebuah kotak penuh tiket merah. Oke, karena kamu sudah membawa uang judi, permainan bisa dimulai. Tunggu. Pada saat ini, suara lemah datang dari pintu ring tinju, dan sekelompok 5 atau 6 orang masuk. Bersambung.